Baik, saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan minggu ini, yaitu tentang monitoring dan evaluasi. Jadi proses monitoring dan evaluasi itu merupakan suatu proses yang penting atau suatu proses yang krusial dalam pengelolaan sebuah program, ya. Kemudian hasil dari proses monitoring dan evaluasi atau informasi yang dihasilkan dari proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan program itu dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja atau perencanaan pada program yang akan datang atau di masa yang akan datang. Nah, berikut ini ada gambar dari siklus program seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, dimulai dari perencanaan program terlebih dahulu, ya. Jadi direncanakan apa tujuannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah dilakukan perencanaan, dilakukan pelaksanaan, ya. Kemudian setelah dilakukan pelaksanaan, dilakukan pengawasan atau monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian dilakukan evaluasi atau penilaian secara keseluruhan. Nah, hasil dari proses evaluasi ini bisa digunakan untuk perencanaan pada program yang berikutnya, gitu. Nah, ini ada perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Jadi kalau dilihat dari waktunya, monitoring itu merupakan proses penilaian yang dilakukan secara rutin atau harian, terus-menerus atau kontinu, ya, terkait dengan kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan pada saat pelaksanaan suatu program dan bagaimana perkembangan dari program yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi itu penilaian yang sifatnya itu periodik, terkait semua pencapaian. Jadi lebih menilai dari hasil dari pelaksanaan program yang sudah berlangsung. Jadi kalau monitoring itu ada pada saat dilakukan pada saat proses pelaksanaan, dilihat perkembangannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu secara rutin, sedangkan evaluasi itu dilihat dari waktunya itu secara periodik, biasanya pada akhir pelaksanaan program dan melihat capaian dari pelaksanaan yang sudah dilakukan. Kemudian monitoring itu melihat pada apa yang sedang dilakukan, ya, jadi melihat prosesnya, sedangkan evaluasi itu melihat capaiannya atau melihat hasilnya atau dampak apa yang sudah berhasil dicapai dari suatu program, seperti itu. Nah, berikut ini ada perbedaan, ya, dari monitoring dan evaluasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa monitoring itu fungsinya itu secara kontinu dilakukan dengan mengumpulkan data secara sistematis terhadap indikator tertentu, indikator penilaian tertentu untuk menginformasikan kepada manajemen atau stakeholder tentang suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan, monitoring itu melihat perkembangan dari suatu pelaksanaan program yang sedang berlangsung, ya. Kemudian sedangkan evaluasi itu menilai secara sistematis dan objektif terhadap kegiatan atau program yang sedang berjalan, yang sudah selesai dilakukan atau sudah selesai dilaksanakan. Jadi melihat terkait dengan hasil-hasil capaian dari programnya, ya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, misalnya efisiensi, efektivitas, dampak dari program tersebut, dan sustainabilitas atau keseimbangan yang ada pada pelaksanaan program tersebut. Ya, berikut ini ada fungsi dari proses monitoring atau pengawasan, ya, yang dilakukan secara terus-menerus itu. Fungsinya adalah untuk compliance atau kesesuaian. Jadi melihat kesesuaian dari proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan dengan standar dan prosedur yang sudah ditentukan pada saat proses perencanaan. Jadi melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP atau peraturan atau belum, seperti itu. Kemudian melakukan pemeriksaan atau auditing. Jadi menentukan ketercapaian sumber-sumber atau pelayanan kepada kelompok sasaran. Jadi melihat apakah
sudah sesuai dengan sasaran atau belum gitu ya. Kemudian melakukan akuntansi atau accounting ya. Jadi menentukan perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan suatu program itu dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi melihat apa saja perubahan-perubahan, entah itu perubahan ekonomi maupun perubahan sosial atau perubahan derajat kesehatan yang ada dalam masyarakat yang terjadi setelah program itu dilaksanakan dari waktu ke waktu, seperti itu. Kemudian menjelaskan atau explanation ya tentang hasil-hasil dari program tersebut. Jadi apa saja capaian-capaian yang sudah berhasil dilakukan saat pelaksanaan program, seperti itu. Nah, sedangkan fungsi evaluasi, jadi penilaian atau evaluasi itu berkaitan erat dengan proses monitoring. Karena evaluasi bisa menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Jadi kegiatan monitoring itu hasilnya itu bisa digunakan untuk proses evaluasi. Ya, seperti data-data yang digunakan itu mengidentifikasi faktor gagal maupun sukses dalam implementasi program, kemudian bisa mencari solusi ataupun tindak lanjut untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi, memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pada periode berikutnya. Kemudian penyusunan rencana hendaknya didasarkan pada hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Ya, jadi ketika sudah selesai melaksanakan evaluasi, bisa menyusun rencana untuk program berikutnya gitu ya. Jadi ada follow up dari pelaksanaan program yang sudah berlangsung gitu ya. Jadi ada rencana berikutnya itu seperti apa gitu. Kemudian evaluasi diarahkan untuk mengendalikan ketercapaian tujuan. Jadi melihat apakah tujuannya itu sudah tercapai atau belum. Kemudian evaluasi juga berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan atau program. Jadi hasil dari evaluasi itu bisa menginformasikan atau menjelaskan tentang manfaat dari suatu program. Ya, berikut ini ada bentuk dari evaluasi, ada 3 bentuk, yaitu evaluasi administratif. Jadi kalau evaluasi administrasi ini atau administratif itu biasanya umumnya dibatasi pada pengkajian tentang efisiensi penyampaian pelayanan dan penentuan kesesuaian penggunaan dana dikaitkan dengan tujuan yang telah dicapai. Biasanya tuh kalau evaluasi administratif itu lebih dilakukan pada instansi-instansi pelayanan. Misalkan ingin melakukan evaluasi pada puskesmas, bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan di sana gitu ya, seperti itu. Jadi kalau evaluasi administratif itu biasanya dilakukan pada pelaksanaan instansi-instansi atau program-program yang sedang berlangsung, yang sudah berlangsung gitu. Sedangkan evaluasi yudisial itu mengkaji tentang kesesuaian kebijakan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan atau kesesuaian pelaksanaan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau kita melihat apakah proses pelaksanaan suatu program itu sudah sesuai atau belum dengan SOP yang sudah ditentukan, contohnya seperti itu. Kemudian evaluasi politik itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu terkait dengan kondisi tertentu yang memiliki aspek politis. Jadi kalau evaluasi politis itu tergantung pada kondisi tertentu yang memiliki kaitan dengan aspek politik. Nah, berikut ini ada bentuk evaluasi administrasi ya. Tadi kan ada evaluasi administrasi, kemudian ada yudisial dan ada polisi ya. Nah, ini yang khusus administrasi. Jadi pada saat melakukan proses evaluasi administrasi itu ada beberapa hal, ada beberapa yang dibahas gitu ya. Yang pertama adalah mengevaluasi usaha atau effort
evaluation ya, yang bertujuan untuk mengukur kuantitas dari input atau masukan seperti bagaimana kesediaan dari SDM-nya, ruangan fasilitasnya, kemudian informasinya dan lain sebagainya. Jadi evaluasi administrasi itu mencakup komponen-komponen, ada usaha, kinerja, efektivitas, dan proses. Nah, kalau usaha tuh melihat pada kuantitas dari input atau masukan, sedangkan kinerja itu mengevaluasi atau menilai bagaimana kinerja mengkaji output program. Atau contohnya di sini adalah menilai output dari hasil penelitian atau menilai output atau dampak yang dihasilkan dari suatu pelaksanaan program seperti itu. Kemudian evaluasi efektivitas itu adalah menilai pelaksanaan program kesesuaiannya dengan tujuan. Jadi apakah program yang sudah dilaksanakan itu sudah mencapai tujuan atau belum, seperti itu. Sedangkan evaluasi proses itu lebih mengevaluasi atau menilai peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses pelaksanaan, seperti itu. Nah, berikut ini adalah proses dari monitoring dan evaluasi ya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, jadi dimulai ada suatu perencanaan ya. Dalam membuat suatu program itu pasti ada perencanaan terlebih dahulu. Kemudian pada saat melakukan perencanaan itu kita pasti menyusun berbagai macam ya, ada sumber daya, kemudian kita mempetakan ada sumber daya, bagaimana anggarannya, bagaimana fasilitas dan lain sebagainya. Dan dalam proses perencanaan tuh pasti kita menetapkan sebuah tujuan yang nantinya tujuan itu akan dicapai dengan proses-proses tertentu atau pelaksanaan program tertentu. Nah, pada saat proses perencanaan sampai melakukan suatu pelaksanaan program ya, itu bisa dilakukan proses monitoring. Jadi saat mempersiapkan SDM, sumber daya dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan proses pengawasan. Jadi melihat apakah SDM-nya sudah memadai, apakah fasilitasnya tercukupi, apakah dananya ada dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan proses monitoring. Begitupun saat proses atau pelaksanaan itu dilakukan, program dilakukan, juga dilakukan monitoring bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Bisa dilakukan dengan angket, wawancara, FGD, atau observasi. Nah, setelah proses itu dilaksanakan, otomatis kita bisa melakukan evaluasi apakah sudah mencapai tujuan atau belum gitu ya, apakah sudah mencapai sasaran atau belum. Jadi melihat hasilnya. Nah, jadi dari proses monitoring ini kita juga bisa melakukan proses hasil dari monitoring ini bisa dilakukan proses evaluasi atau melihat hasil secara keseluruhan, seperti itu. Nah, berikut ini ada tentang result based management, mana RBM atau yang sering disebut dengan RBM ini adalah suatu usaha untuk memperbaiki akuntabilitas dan efektivitas manajemen ya, dengan cara yang pertama bisa untuk memperbaiki akuntabilitas dan efektivitas itu bisa dilakukan dengan menentukan hasil realistik yang diharapkan, kemudian melakukan monitoring kemajuan melalui capaian hasil yang diharapkan, menggunakan hasil MONEF sebagai dasar pembuatan keputusan manajemen, dan yang terakhir melaporkan kinerja manajemen. Nah, berikut ini ada rantai hasil ya, yang bisa dilihat prosesnya itu dari input terlebih dahulu ya. Jadi input itu meliputi ada sumber daya, kemudian sumber daya itu terdiri dari waktu, peralatan, SDM, kemudian material, uang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan atau program.
Nah, kemudian setelah input ini tersedia atau ada, bisa dilakukan suatu aktivitas atau proses atau pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu tindakan atau proses transformasi yang dilakukan sehingga input yang digunakan itu bisa menghasilkan suatu keluaran yang spesifik atau output ya. Output ini merupakan produk, barang, atau layanan sebagai hasil dari kegiatan ya. Jadi bisa berupa suatu program, bisa berupa suatu produk, bisa berupa suatu layanan atau barang. Kemudian setelah ada suatu program atau suatu output keluaran, itu kita bisa melihat outcome-nya. Outcome-nya itu adalah hasil jangka menengah dari sebuah kegiatan gitu ya. Apakah misalkan program itu cukup efektif untuk menurunkan mungkin angka-angka kesakitan gitu ya, atau angka-angka kematian seperti itu. Kemudian hasil jangka panjang atau impact-nya adalah ini adalah hasil yang diharapkan, baik yang disengaja ataupun tidak. Yang pastinya ini terkait dengan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti itu. Ya, nah ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan saat proses monitoring ya, yaitu bisa menanyakan tentang purpose atau tujuan. Jadi tujuan dari program tersebut, apa saja yang ingin dicapai, kemudian apa saja luaran ya yang ingin dicapai, apakah keluaran itu sudah mengarah pada tujuan. Kemudian aktivitasnya, apakah aktivitas itu sudah mengarah pada hasil yang diharapkan atau output yang diharapkan. Kemudian apakah aktivitas yang dilaksanakan sudah sesuai dengan jadwal dan anggaran. Kemudian bisa menilai dari komponen input, apakah keuangan, personel, materi, waktu itu memadai atau tidak. Kemudian juga bisa menilai apakah yang menyebabkan kendala-kendala ya, keterlambatan, penundaan dalam suatu program, pelaksanaan suatu program. Kemudian apakah ada suatu kejadian yang menyebabkan manajemen harus memodifikasi rencana implementasi operasi. Nah, berikut ini juga ada beberapa pertanyaan tentang monitoring terkait dengan outcomes ya. Jadi outcome ini kan biasanya adalah hasil jangka menengah yang ingin dicapai gitu. Jadi apakah penerima manfaat mampu mengakses, menggunakan dan puas dengan barang dan layanan yang diberikan gitu. Itu beberapa pertanyaannya. Kemudian apakah kegiatan masih dalam jalur untuk mencapai tujuan, apakah capaian fisik dari kegiatan, apakah kelompok target menerima setiap layanan. Kemudian apakah aset dipelihara sesuai rencana, apakah layanan lain dibuat tersedia sesuai rencana. Sedangkan untuk melihat aktivitas, itu bisa menanyakan apakah barang atau layanan didistribusikan sesuai jadwal, apakah aktivitas lainnya dilakukan sesuai rencana, siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan operasional. Kemudian kalau input, apakah ada kesediaan tentang SDM-nya ya, apakah pemerintah dan mitra memberikan keuntungan, apakah struktur manajemen tersedia. Kemudian kalau asumsi, apakah ada faktor eksternal yang signifikan memberikan efek pada kemajuan operasi, dan apakah efek tersebut positif atau negatif. Nah, sedangkan pertanyaan dalam evaluasi ya, kalau tentang impact atau keluaran jangka panjang yang dihasilkan itu, perubahan apa yang dihasilkan oleh kegiatan, dan apakah ada perubahan yang tidak diharapkan atau tidak direncanakan dari hasil suatu pelaksanaan atau program gitu ya. Kemudian efektivitasnya, apakah tujuan kegiatan itu tercapai, apakah keluaran mengarah pada dampak yang diharapkan. Kemudian efisiensi, unsur efisiensi itu apakah persediaan tersedia dalam waktu dan kuantitas maupun kualitasnya,
apakah aktivitas dilaksanakan sesuai jadwal, apakah keluaran diperoleh secara ekonomis. Sedangkan keberlanjutan, apakah keuntungan dapat dijaga untuk beberapa periode yang diharapkan setelah pendampingan selesai, dan relevansi itu apakah tujuan kegiatan konsisten dengan kebutuhan. Nah, berikut ini ada pemilihan indikator kinerja. Ini sebenarnya sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Mungkin kalau ingin lebih jelas bisa dibuka lagi catatannya. Jadi indikator yang harus dilakukan tuh meliputi SMART, yaitu specific, measurable, akurat, realistik, dan timely ya. Penjelasannya bisa dibuka lagi. Indikator itu harus dapat memeriksa secara objektif, yang berarti orang berbeda itu apabila melakukan suatu penilaian itu hasilnya ukurannya tuh sama seperti itu. Kemudian indikator outcome menggambarkan populasi target dan tipe keuntungan. Indikator outcome meliputi akses kelompok target, kegunaan, dan kepuasan dalam menerima bantuan. Nah, berikut ini ada teknik yang bisa dilakukan saat melakukan monitoring dan evaluasi. Bisa dilakukan dengan menggunakan checklist ya. Jadi ada lembar observasi, kemudian dilakukan checklist gitu ya. Jadi ada beberapa pernyataan di situ. Kemudian kita bisa mencentang iya atau tidak gitu, dilakukan atau tidak seperti itu. Kemudian bisa dilakukan dengan survei cepat atau rapid survei ya. Dengan melihat kondisi atau melihat penilaian sekitar ya, kita bisa melakukan rapid survei. Kemudian wawancara pasca pelayanan atau exit interview. Ini bisa dilakukan terhadap pengguna pelayanan kesehatan sewaktu mereka selesai dilayani. Ya, jadi misalkan ada pasien yang sudah periksa di klinik kesehatan, nah kita ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan, kita ingin mengevaluasi kualitas pelayanan pada klinik tersebut, kita bisa menanyakan kepada pasien apakah pelayanan di klinik tersebut itu sudah memuaskan atau belum, contohnya seperti itu. Kemudian melakukan interview terhadap petugas kesehatan baik yang terstruktur, tidak terstruktur, dan FGD. Jadi bisa juga melakukan evaluasi itu. Evaluasi pelayanan juga bisa dilakukan kepada tenaga kesehatannya atau petugas kesehatannya, tidak hanya kepada pasien tapi juga kepada tenaga kesehatan. Apa saja yang sudah mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan standar atau prosedur atau belum, seperti itu. Baik, tadi adalah penjelasan untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi pada kolom komentar di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.